Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman abstrak yang saya cintai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana menggunakan GitHub Classroom untuk nanti kita gunakan dalam praktikum algoritma dan struktur data. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah akun baru menggunakan email baru di sini. Jadi di sini masih kosong ya, belum ada repository yang saya miliki. Jadi kita tanpa berpikir panjang, kita langsung aja menuju ke bagian kanan atas ini. Kita akan membuat sebuah organisasi baru di dalam GitHub ini. Kita buat di sini, kita klik button new organization ini. Lalu bakal masuk ke page di mana kita diminta untuk memilih plan apa yang kita mau gunakan gitu. Di sini ada 3 plan. Yang pertama free, ada team dan enterprise. Jadi di sini karena kita tidak punya uang, kita bakal gunakan yang gratis ya. Kita create yang free organization di sini. Nah, kita bakal diarahkan ke page untuk setup organization-nya yang kita buat gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menggunakan nama yang sedikit unik, di mana kita akan menggunakan nama QWERTY ASDFG. Unik, mungkin tidak ada yang menggunakan nama ini. Jadi organization name ini global ya. Nah, jadi ini aja udah random, tapi udah ada yang menggunakan, sudah di already taken begini katanya. Jadi kita perlu membuat yang lebih unik lagi, misalnya Aqua QWERTY misalnya. Oke, aman. Ketika kita sudah mendapatkan nama yang cocok, kita diminta untuk menunjukkan email kita di sini sebagai penanggung jawab dari organisasi itu sendiri, sebagai owner atau pembuat organisasi itu. Jadi di sini saya bakal menggunakan akun saya yang bernama isugiarta 581@sma.belajar.id. Nah, di sini kita bakal memilih organisasi ini merujuk kemana gitu. Jadi di sini saya bakal milih untuk yang personal account, alih-alih memilih yang business or institution. Saya bakal memilih yang personal karena kedepannya nggak bakal banyak yang melakukan di sini. Jadi kita bakal memilih personal account aja. Lalu kita diminta untuk memverify akun kita di sini. Kita klik aja verify. Nah, di sini simpel aja, ikutin aja arahnya kayak gimana. Oke, kalau sudah yakin kita submit. Ketika sudah done, kita diminta untuk mencetak checklist untuk kita menyetujui term of service-nya mereka. Lalu Nah, ketika kita sudah membuat organisasi di sini, kita complete aja setup sini ya, atau kita bisa skip aja, skip this step gitu. Skip aja. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dashboard atau overview dari organisasi yang udah kita buat di GitHub. Oke, sampai sini aja sudah cukup sebenarnya untuk tutorial. Nanti jika kalian ingin menambah anggota di organisasi ini, kalian bisa ke bagian people di sini. Kalau kalian lihat pada navbar di atas kiri ini, kalian bisa invite member di sini. Nanti kalian bisa kalian invite as a owner or member biasa. Nah, jadi konteksnya di sini adalah kita sebagai abstrak, nanti kita saling invite itu sebagai owner. Berbeda nanti ketika kita ingin invite praktikan itu bakal memiliki role member biasa, karena praktikan tidak akan bisa mengubah isi dari organisasi ini. Oke, cukup sampai di sini dulu. Kita bakal masuk ke Classroom GitHub ya. Kita ke Classroom GitHub, kita masuk saja. Oke, di sini kita sudah masuk di sini ya, di Classroom. Nah, hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Classroom itu terhubung dengan GitHub, khususnya Classroom GitHub ya, itu jadi satu server mereka dengan GitHub yang biasa yang kita ketahui ya. Nah, nanti ketika kita ingin ketika kita ingin membuat sebuah classroom baru, kita authorize saja dulu. Oke, nah ini kan masih kosong ya classroom ya.
Nah, nanti ketika kalian sudah join sebagai member atau owner di, khususnya owner ya, di organisasi yang ada di kota tadi, kalian bakal bisa membuat classroom di bawah naungan organisasi itu gitu. Nah, di sini kan sudah ada ya sebuah organisasi sebelumnya. Jadi kita bakal membuat sebuah classroom di bawah organisasi AquaQWERTY ini. Oke, kalian bisa ganti namanya di sini. Bebas, misalnya kan kesepakatan kita ya, kita kemarin sempat bahas kalau nama depannya atau alisnya itu kita bisa pakai nama kelompok aja gitu. Satu kelompok apa 10, 9, 29 bebas. Misalnya sini sebagai contoh kelompok 1. Karena saya sebagai asprak yang memegang kelompok 1, maka saya membuat classroom saya sendiri sebagai asprak kelompok 1 dengan nama seperti ini gitu. Kita buat. Oke. Ini di skip terlebih dahulu, nanti kedepannya bakal kita jelasin lebih lanjut. Kita skip ini atau continue aja. Oke. Di bagian ini kalian diminta untuk memasukkan nama-nama praktikan kalian. Misalnya di sini saya punya 3 praktikan nih, namanya itu ada Ahmad, lalu yang kedua ada Jamil, yang ketiga ada Rusdania. Rusdania. Ada 3 ini. Kalian continue. Maka 3 nama tersebut bakal diubah menjadi roster secara otomatis di sini. Nah, apa sih sebenarnya roster ini? Mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya rosternya apa? Jadi ketika kita sudah membuat classroom dan membuat roster di sini, nanti ketika kalian membuat sebuah assignment baru yang nanti linknya kalian kirim ke praktikan kalian, untuk pertama kalinya nanti praktikan kalian bakal disuguhi sebuah page di mana mereka bisa memilih salah satu roster dari yang 3 ini. Jika misal 3-3 yang diambil ya, tapi kalau ada 1 atau 2 yang udah diambil, maka bakal sisa 1 roster yang bisa diambil seperti itu. Oke, simpelnya kayak gitu ya. Kita udah buat 3 roster nih. Oke, kita coba buat assignment terlebih dahulu. Kita buat assignment. Oke, di sini uniknya nih. Di sini kalian bakal diarahkan ke page di mana kalian bisa mengatur konfigurasi ya. Konfigurasi dari assignment kalian tersebut. Misalnya untuk jurnal, untuk respon misalnya gitu. Di sini saya contohkan aja untuk modul 1 modul 1 min jurnal misalnya gitu. Oke, clear. Untuk deadline saya kosongin aja terlebih dahulu. Nah, untuk bagian tugas ini sebagai individual atau maksudnya jenisnya sebagai individu atau grup itu kita set sebagai individual aja. Apa sih bedanya? Mungkin ada yang bertanya gitu. Kalau individual assignment ini bakal dibuatkan secara otomatis repo ke masing-masing praktikan, bukan secara grup. Kalau grup itu mereka bakal dapat satu repo yang dimana isinya itu bakal terdapat beberapa kolaborator gitu, di mana kolaborator ini adalah praktikan gitu. Jadi secara idealnya kita bakal menggunakan yang individual assignment. Kita langsung continue aja. Kita bakal diarahkan ke starter code and environment. Oke, di sini unik ya. Saya bakal menjelaskan di sini. Mungkin bakal banyak pertanyaan yang muncul di kalian. Bagaimana sih caranya kita membagi rata satu repositori yang berisi soal-soal modul atau respon gitu ke banyak praktikan secara bersamaan. Oke, di GitHub itu ada yang namanya templating repository. Nah, jadi misalnya nih di dalam organisasi ini atau ya organisasi ini kita bisa membuat sebuah repositori. Kita buat saja. Anggap aja namanya itu modul 1 jurnal. Oke, untuk isiannya nanti belakangan kalian ubah ini aja jadi tetap private. Readme-nya kita baikkan boleh nih. Ini kita create repository. Oke. Ini secara basic adalah repository yang biasa. Cuma untuk kita dapat menyebar secara luas repositori ini ke berbagai praktikan nantinya secara bersamaan, kita perlu mengubah settingan dari repositori ini gitu. Kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk template. Oke, ketika kalian membuka setting ke navigasi setting di atas ini, kalian akan diarahkan ke page ini. Kalian bisa centang saja template repository ini, sehingga nanti repository ini bakal berjenis template.
Oke, clear sampai sini. Kita balik lagi ke sini. Kita bisa langsung ambil aja repository yang udah kita buat tadi itu. Modul 1 jurnal. Nah, ini muncul ini. Ini adalah repository yang udah kita buat tadi. Oke. Oke, ini abaikan saja. Ini karena tidak terlalu mempengaruhi harusnya. Oke, kita langsung saja continue. Mana tahu dia kebalik ini kan. Nah, di sini mungkin kedepannya bakal saya jelasin lebih lanjut aja ya, karena saya sendiri belum explore terlalu jauh di bagian grading and feedback. Kemarin sempat ada yang bertanya bagaimana cara mengotomatisasi kode para praktikan sehingga nanti dapat nilai sesuai dengan jenis dari atau level yang mereka kerjakan gitu, misalnya easy, medium atau hard gitu kan, nanti bakal ada nilai tertentu kan, ada bare minimum gitu atau bare maksimum nilai. Ya kalau ini misalkan ya benar ya kita. Oke, ini kita abaikan terlebih dahulu, kita langsung aja buat create assignment. Oke, assignment berhasil dibuat. Dan bagaimana cara kita men-share atau membagikan ini kepada praktikan? Kita copy aja link yang ada di bawah ini, yang share invitation link with your students so they can accept this assignment. Jadi kita buka di tab baru, enter. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan tampilan yang seperti ini, di mana ketika waktu kita praktikum Algoda tahun lalu, kita melihat sering banget yang kayak begini. Mungkin bukan sering sih, pertama kali waktu modul 1 kalian tinggal pilih nama kalian gitu, kalau kalian sebagai praktikan gitu. Misalnya nama saya Ahmad nih, jadi saya tinggal ambil aja nama Ahmad ini supaya tidak diambil sama orang lain gitu. Atau kalian bisa arahkan praktikan kalian untuk mengambil nama yang sesuai. Nah, misalnya Ahmad nih, kita ambil Ahmad, kita accept this assignment, clear. Oke, ini adalah link repository kalian sebagai praktikan gitu. Kalian bisa lihat sendiri, ini nama saya, nama GitHub saya Mudansi. Kalau kalian balik lagi ke kelas, kalian kan ini masih di dalam assignment ya. Kalian balik lagi ke sini, ke bagian classroom secara keseluruhan. Kalian bisa masuk ke bagian students, kalian lihat. Nah, di bagian roster Ahmad ini sudah ada yang link gitu, akun GitHub. Nah, ini adalah akun GitHub saya. Jadi ketika saya mengambil roster tersebut, ketika diberikan oleh Asprak kita misalnya nanti, ketika kalian sudah ambil, nanti bakal ke link akun kalian ke roster yang kalian klik gitu. Kayak gitu. Jadi ini misalnya link ini kita share lagi ke praktikan yang belum ngambil gitu. Mereka bakal melihat only ada 2 gitu, Jamil dan Rusdania yang sisa. Mereka bisa ngambil Jamil atau Rusdania tergantung role mereka gitu, atau identitas mereka kayak gitu. Simpelnya kayak gitu tutorial ini. Oke, mungkin ada tambahan di sini di bagian TAs dan admins. Di sini bukan hanya saya saja yang bisa menjadi moderator atau admin ya gitu sebutannya di classroom yang saya buat ini. Jadi saya bisa invite PJ mungkin nanti atau CO gitu supaya nanti ada yang namanya transparansi behave-nya Asprak gitu ke praktikan. Bagaimana si Asprak ini bakal menilai praktikannya, apakah mereka jujur dalam memberikan nilai atau sebagainya. Kalian bisa invite-nya menggunakan link ini. Tapi link ini bakal berguna ketika Asprak tersebut akun GitHub-nya sudah masuk ke dalam organisasi Aquaquare ini sebagai contohnya gitu. Kayak gitu. People. Nah, ini kan baru 1 ya. Mungkin kalau udah ada 3 Asprak yang baru masuk, kita bisa langsung kirimkan link yang ini untuk ask them to join this classroom URL. Classroom gitu. Mereka bisa masuk dan bisa melihat apa saja sih isinya gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial GitHub Classroom. Ini cukup mudah sebenarnya. Mungkin kedepannya saya bakal buat lebih banyak, atau mungkin nanti malam saya tambahkan sedikit aja informasi terkait GitHub ini, atau mungkin nanti bakal dijelaskan lebih lanjut oleh saudara saya. Oke, mungkin sekian dari tutorial ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat beristirahat. Ya. Dadah.